Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Bu Mia di channel Belajar IPA Asik. Jadikan IPA lebih mudah dan menarik. Pada video kali ini kita akan membahas materi partikel, penyusun benda, dan makhluk hidup. Materi IPA kelas 9 semester 2. Apersepsi. Zat-zat yang ada di alam ini tersusun atas partikel yang sangat kecil yang disebut atom. Masih ingatkah kalian tentang proses fotosintesis? Proses fotosintesis terjadi pada organ daun, di mana di dalam daun itu ada jaringan yang bernama jaringan palisade. Pada jaringan ini terdapat banyak kloroplas. Nah, kloroplas ini isi di dalamnya itu ada klorofil. Apa sih klorofil? Klorofil di sini sebenarnya suatu molekul, karena dia merupakan gabungan dari banyak atom-atom di sini. Nih, yang bulat-bulat ini adalah atom karbon. Ini juga, kemudian ada juga atom magnesium. Karena sudah gabungan atom yang berbeda jenis, mereka dikatakan sebagai molekul senyawa ya. Nanti akan kita pelajari lebih lanjut. Ini adalah reaksi kimia fotosintesis. 6CO2 ditambah 6H2O dibantu cahaya dan klorofil menghasilkan C6H12O6 plus 6O2. Nah, kita lihat di sini karbon dioksida. Ini tersusun atas atom C. C ini karbon, atom O oksigen. Nah, sedangkan ini air, H2O, H hidrogen, O oksigen. Begitupun ini gula atau glukosa ya, C6H12O6, karbon, hidrogen, dan oksigen. Nah, ini oksigen. Inilah atom-atom. Mari kita pelajari lebih lanjut di pembahasan ini. Simak terus ya. Tujuan pembelajaran bagian 1 ini adalah menjelaskan partikel penyusun benda dan makhluk hidup, menjelaskan partikel subatom, menjelaskan perkembangan teori atom, dan menjelaskan tentang lambang unsur. Partikel dalam benda dan makhluk hidup. Partikel adalah bagian terkecil dari suatu materi yang masih mempunyai sifat seperti materi itu. Contohnya partikel air. Partikel dibedakan menjadi 3. Ada yang dalam bentuk atom, dalam bentuk molekul, dan ion. Apa itu atom? Atom adalah bagian terkecil dari suatu unsur yang masih memiliki sifat unsur tersebut. Contohnya, oksigen, besi. Kemudian molekul. Molekul adalah gabungan 2 atom atau lebih melalui ikatan kimia tertentu. Molekul ada 2 macam, ada molekul unsur dan ada molekul senyawa. Molekul unsur merupakan gabungan atom sejenis. Tadi contoh atom ya adalah oksigen misalnya. Maka kalau di sini dituliskan O2, berarti merupakan gabungan dari oksigen dan oksigen. Karena sama-sama oksigen, dia termasuk molekul unsur. H2 sama-sama hidrogen, ada 2 hidrogen yang bergabung. Ini disebut juga molekul unsur. Sedangkan molekul senyawa itu merupakan gabungan atom yang berbeda jenis. Contohnya air. Air kan simbolnya H2O, di mana tersusun oleh 2 hidrogen dan 1 oksigen. Berarti yang bergabung atomnya jenisnya berbeda. Oke, bisa diulang lagi ya, bahwa kalau atom itu berdiri sendiri, contohnya oksigen O. Molekul, gabungan 2 atom atau lebih. Ada molekul unsur bila yang bergabung itu atomnya sejenis, contohnya O2, H2. Sedangkan molekul senyawa, gabungan atom yang berbeda jenis, contohnya H2O. Untuk partikel berikutnya adalah ion. Ion merupakan atom yang bermuatan listrik, contohnya Na+ dan Cl-. Untuk yang ion ini akan kita pelajari pada pertemuan mendatang. Kita lanjut lagi. Bahan yang berbeda terdiri dari unsur dan senyawa yang berbeda, serta jumlah dan jenis atomnya pun berbeda. Misalnya di sini ya ada air, di sini ada gula. Kita bedakan
kita bedakan senyawanya ya. Di sini air, simbolnya H2O. Gula C6H12O6. Berarti kan mereka memiliki senyawa yang berbeda ya. Kemudian unsurnya juga akan berbeda. Karena air H2O tersusun oleh 2 atom hidrogen, ini ada hidrogen, dan juga ada 1 atom oksigen. Jumlah atomnya beda, jenisnya juga beda ya. Di sini kalau gula tersusun oleh C6, berarti 6 atom karbon, H12, 12 atom hidrogen, dan O6, 6 atom oksigen. Bisa dipahami ya, bahwa bahan yang berbeda terdiri dari unsur dan senyawa yang berbeda, jumlah dan jenis atomnya juga berbeda. Sifat suatu materi juga disebabkan oleh perbedaan susunan molekul serta jenis ikatannya. Jadi jenis ikatan juga mempengaruhi. Kita contohkan, amilum pada kentang tersusun oleh rantai panjang glukosa. Sementara serat selulosa pada kayu juga tersusun oleh rantai panjang glukosa. Sama-sama glukosa untuk molekulnya. Sama-sama glukosa, tapi mengapa kentang bisa dimakan, tapi kayu tidak? Bisa makan kayu? Tidak ya, karena kita bukan rayap. Perbedaannya adalah ikatan yang menghubungkan antar glukosanya berbeda. Kentang itu ikatannya adalah alfa 14 glikosida, sedangkan selulosa ikatannya beta 14 glikosida. Jadi berbeda ya, di sini alfa pada kentang, pada kayu beta. Gitu. Jadi ikatan yang berbeda akan membentuk sifat materi yang juga berbeda. Atom dan partikel penyusunnya. Meskipun dikatakan sebagai bagian terkecil dari suatu benda, ternyata atom masih bisa dibedakan menjadi partikel subatom. Kita lihat, atom tersusun atas partikel subatom berupa proton dengan simbol P, neutron dengan simbol N, dan elektron dengan simbol E. Kita perhatikan model atom ini ya. Kalian boleh membayangkan ini adalah kacang atom, di mana tepungnya itu sebagai kulit atom, dan kacang di dalamnya sebagai inti atom. Pada inti atom itu disusun oleh proton, yaitu partikel yang bermuatan positif. Kemudian disusun juga oleh neutron, partikel yang netral atau tidak bermuatan, itu ada di bagian inti atom. Sedangkan pada bagian kulit atom itu ada elektron. Nah, elektron ini bermuatan negatif. Pada atom netral, jumlah proton akan sama dengan jumlah elektronnya. Protonnya 2, elektronnya juga 2, berarti dia adalah atom netral. Tiap partikel subatom memiliki massa. Elektron memiliki massa yang sangat kecil dibandingkan dengan massa proton dan neutron, sehingga konsentrasi massanya adalah ada pada inti atom. Kita masuk ke materi perkembangan teori atom. Pertama adalah menurut John Dalton. Menurut Dalton, atom sebagai bola pejal dan merupakan bagian terkecil yang tidak dapat dibagi lagi. Setiap unsur terdiri dari atom yang identik. Misalnya ini ada atom unsur X disimbolkan bola-bola berwarna pink ini. Sedangkan atom-atom unsur Y disimbolkan dengan bola-bola hijau ini. Kemudian menurut Dalton, atom dari unsur yang berbeda dapat bergabung membentuk molekul. Seperti ini. Molekul dari unsur X dan unsur Y. Ini unsur Y-nya diambil 1, unsur X-nya 2. Ini bergabung masing-masing ini membentuk molekul. Bisa dipahami ya perkembangan teori atom menurut Dalton. Lanjutnya adalah menurut J.J. Thomson. Menurut Thomson, atom merupakan bola bermuatan positif, nih bola yang kuning ini ya, bermuatan positif, dan di tempat tertentu terdapat elektron yang bermuatan negatif. Ini seperti kismis yang menyebar pada roti. Pernah makan roti kismis? Jadi model Thomson ini terkenal juga dengan model roti kismis.
Lanjutnya adalah menurut Ernest Rutherford. Menurut Rutherford, atom berbentuk bola yang di tengahnya terdapat inti atom yang merupakan pusat muatan positif dan pusat massa. Sedangkan elektron bergerak berputar mengelilingi inti atom. Ini elektronnya dari berbagai sisi. Ya, ini adalah inti atomnya. Itu menurut Rutherford. Lanjut, perkembangan teori atom menurut Niels Bohr. Menurut Bohr, atom terdiri dari inti atom yang menjadi pusat massa, sedangkan elektron bergerak mengelilingi atom pada lintasan kulit tertentu. Ya, jadi pada lintasan masing-masing ada kulit-kulit atom. Selama elektron mengelilingi inti pada orbitnya, elektron tidak memancarkan energi atau tidak kehilangan energi. Itu menurut Bohr. Kemudian yang terakhir adalah teori atom modern atau mekanika gelombang, yang mengatakan bahwa atom tersusun atas partikel subatom, yaitu neutron, proton, dan elektron. Neutron dan proton membentuk inti yang padat yang disebut nukleus atau inti atom. Elektron bergerak di sekeliling inti dengan kecepatan yang hampir sama dengan kecepatan cahaya, sangat cepat ya, dan membentuk awan elektron yang disebut dengan orbital. Pada awan elektron tersebut, posisi elektron tidak bisa ditentukan di sebelah mana. Nah, ini teori atom modern. Kita akan lanjut pada nomor atom dan nomor massa. Unsur merupakan zat murni yang tidak dapat diubah menjadi zat lain dengan reaksi kimia biasa. Contohnya emas, besi, perak, oksigen, dan lain-lain. Setiap unsur bisa kita tulis dengan lambang unsur, yaitu ZXA. Dengan keterangan, X adalah lambang unsur, A adalah nomor massa, Z adalah nomor atom. Nomor atom menunjukkan jumlah proton, juga jumlah elektron. Jadi Z-nya ini ya, ini menunjukkan jumlah protonnya berapa dan juga jumlah elektronnya berapa. Sedangkan nomor massa atau A menunjukkan jumlah proton ditambah jumlah neutron. Atom dan partikel penyusunnya. Silahkan kalian buka buku siswa halaman 113. Pada tabel di 8.4, nampak tabel dengan kolom ada nomor, nama atom, lambang atom, jumlah partikel penyusun atom seperti elektron, proton, neutron, nomor atom Z, dan nomor massa A, serta lambang ZXA. Kita mulai dari nomor 1, hidrogen, lambang atomnya H, di sini sudah diketahui E1, P1, N-nya 0, Z-nya 1, A-nya 1, sehingga lambangnya bisa kita tulis ZXA1H1. Nomor 2, lambang atomnya, nama atomnya helium, lambang atomnya He, di sini diketahui elektron 2, proton 2, neutron 2, Z2, dan A4. Kita bisa menulis lambangnya 2He4. Yang ketiga, karbon, dengan lambang atom C, jumlah elektron 6, proton 6, neutron 6, Z juga 6, dan nilai A-nya 12. Maka kita bisa menulis lambangnya 6C12. Mulai nomor 4 dan seterusnya, kalian harus melengkapi kolom-kolom yang masih kosong. Mari kita lengkapi bersama-sama. Nomor 4, nama atom oksigen, lambang atomnya O. Di sini diketahui jumlah protonnya 8. Mana yang bisa kita isi dulu? Kita bisa mengisi elektron, karena proton dengan elektron jumlahnya sama. Proton 8, elektron juga 8. Setelah itu bisa kita tuliskan Z. Z itu kan nomor atom, menunjukkan jumlah proton ataupun jumlah elektronnya. Berarti nilai 8 ini bisa kita tulis pada Z. Nah, setelah itu kita bisa menuliskan simbolnya. ZXA. Z-nya 8, X-nya adalah simbol O ini, A-nya adalah 16. Dan yang terakhir kita akan menghitung neutron.
Jumlah neutron itu bisa kita cari dari Z min A. 16 kurangi 8, ketemunya adalah 8. Kita lanjut pada kalsium. Simbolnya adalah Ca. Di sini sudah diketahui 20 Ca 40. Berarti kita bisa mengisi bagian Z dulu, 20, bagian A 40. Setelah itu, karena Z itu nomor atom menunjukkan jumlah elektron, bisa kita tulis elektron, bisa kita tulis juga proton ya, 20. Berarti berapa neutronnya? Neutronnya 40 kurangi 20, yaitu 20. Kita lanjut fluor. Fluor dengan simbol F, elektronnya 9, protonnya 9. Berarti kita bisa menulis Z-nya 9. Di sini A sudah diketahui, kita bisa nulis lambangnya F ya, di sini berarti 9, F 19. Neutronnya gimana? Tinggal kurangkan ya. 19 kurangi 9, 10. Nomor 7, magnesium. Apa ya simbolnya? Simbolnya adalah Mg. Di sini diketahui protonnya 12, berarti elektronnya juga 12. Lalu berarti Z-nya 12. Kita bisa nulis simbolnya 12 Mg 24. Neutronnya dikurangkan dari 24 kurangi 12 ya, hasilnya 12 ini. Yang nomor 8 adalah simbolnya K, artinya kalium. Kalium diketahui neutronnya 20, A-nya 39. Mana yang bisa kita kerjakan dulu ya? Kita bisa mengerjakan mencari Z dulu. Z ya, karena jumlah neutron itu Z min A, kita bisa menentukan Z-nya. Berarti Z adalah 19 dari 39 kurangi 20. Setelah itu sudah tahu Z dan A, kita bisa memasukkan lambangnya. 19K39. Lalu elektronnya adalah 19. Ya. Dilihat dari sini kan? Berarti protonnya juga 19. Yang ke-9, ini ada simbol 35Br80. Br itu bromin. Lambangnya Br. Berarti kita bisa mengerjakan jumlah elektron ini ya, 35. Jumlah proton juga 35. Berarti Z-nya 35. A-nya 80 sudah tahu di sini, maka neutronnya 80 kurangi 35, 45. Yang terakhir adalah krypton dengan lambang Kr. Di sini diketahui Z36, A 84, berarti elektron 36, proton 36, dan neutronnya adalah 84 kurangi 36, 48. Moga-moga sudah paham dengan penjelasan ini tentang nomor atom dan nomor massa dalam menentukan jumlah proton, elektron, maupun neutron. Kita akan membahas tentang logam berat ya. Sebagian unsur di alam itu sangat penting untuk kehidupan, tapi ada juga unsur yang berbahaya bagi tubuh manusia, dan ini yang disebut logam berat. Logam berat akan terakumulasi dan mampu bertahan dalam tubuh sepanjang hayat, dan ini disebut dengan bioakumulasi. Logam berat dapat menyebabkan berbagai penyakit, seperti kanker, gangguan saraf, cacat pada bayi yang dilahirkan, bahkan kematian. Ini beberapa contoh logam berat: merkuri atau raksa, litium, bromin, dan klorin. Seperti pernah terjadi musibah Minamata. Gejala Minamata pertama kali diidentifikasi tahun 1956 di Teluk Minamata, Jepang. Di Teluk Minamata ini terdapat pelabuhan ikan, pabrik pupuk, dan senyawa kimia lain yang dalam prosesnya menggunakan merkuri atau Hg atau raksa. Nah, suatu ketika merkuri ini bocor dan masuk ke lautan sehingga mengontaminasi ikan dan hewan laut lain. Masyarakat sekitar yang mengonsumsi ikan tersebut mengalami bioakumulasi merkuri dalam tubuhnya. Bioakumulasi ini menyebabkan keterbelakangan mental, cacat lahir, buta, dan tuli, serta menyebabkan kematian. Gejala musibah Minamata membuat perhatian warga dunia untuk lebih menjaga lingkungan dari pencemaran, khususnya pencemaran logam berat. Teluk Minamata akhirnya ditetapkan bebas merkuri pada bulan Juli 1997. Lama sekali ya, 41 tahun kemudian. Dan setelah itu baru warga sekitar bisa beraktivitas normal, bisa menangkap ikan maupun berenang lagi di laut.
Demikian tadi kita sudah belajar tentang partikel penyusun benda dan makhluk hidup pada bagian yang pertama. Untuk pertemuan mendatang, bagian kedua, kita akan membahas konfigurasi elektron, pembentukan ion, dan identifikasi unsur. Terima kasih telah belajar di sini. Jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.